AMD apakah nanti akan kerjasama dengan Intel? Dan Intel nggak sengaja bocorin GPU baru mereka. Sensor kamera Samsung baru ini akan membasmi blur di foto dan video kalian. Selamat datang lagi di Beritek, di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru di dunia teknologi, dan yang pertama adalah AMD. Apakah ingin bekerja sama dengan Intel? Jadi menurut postingan dari user @christoph_auto di Twitter, AMD sedang merekrut pegawai dengan pengalaman tapping out chip dengan teknologi PowerVia. PowerVia ini adalah branding Intel dari teknologi yang di industri lebih sering dikenal dengan backside power delivery, yang memindah pengiriman daya ke bawahnya transistornya dan diklaim menghasilkan chip yang lebih cepat dan efisien. PowerVia ini akan diperkenalkan dengan Note 18A Intel yang juga akan digunakan di chip Panther Lake mereka nanti yang rilis di Januari. Dan dari benchmark-benchmarknya itu, Panther Lake dengan Note 18A-nya ini cukup bagus peningkatannya dalam performa, yang cukup besar peningkatannya dibandingkan yang generasi lalu. Walaupun arsitektur barunya pasti menjadi faktor yang besar juga sih dalam peningkatan performa antar generasinya. Tapi tidak memungkiri peningkatan dari Note 18A juga cukup signifikan. Jadi, apakah AMD melirik Intel untuk memproduksi chip next gen mereka, atau ini hanya strategi agar AMD punya leverage terhadap TSMC dalam perundingan kontrak mereka? Karena TSMC juga akan memperkenalkan teknologi yang mirip di Note A14 mereka tahun depan. Tapi aku berharap Intel bisa terus kompetitif lah dengan Note ini, biar ada saingan lain untuk fabrikasi yang paling terdepan. Nanti juga kita yang menang kalau ada kompetisi di sana. Kan semuanya akan turun kalau semuanya berkompetisi. Nah, ngomong soal Intel, apakah Intel juga nggak sengaja ngumumin GPU baru mereka? Karena akun official Intel Gaming di Twitter mereply seorang user dan menyebut nama Panther Lake, Nova Lake yang udah jelas ada, dan di post yang sama juga ada B770. Jadi B770 ini adalah GPU yang baru, tapi masih rumor doang sih. Belum jelas ada atau enggaknya. Tapi banyak pecahan-pecahan informasi yang mungkin mengarah ke B770 ini yang udah beredar di internet. Seperti dirilis Note Software VTune Profiler yang punya Intel sendiri yang mendaftarkan dukungan CPU Intel Arc Battlemage BMG 31, serta pencatatan pengiriman yang menunjukkan BMG G31 melalui supply chain. Jadi apakah Intel Gaming ini mengkonfirmasi kalau B770 itu beneran ada? Mungkin aja, tapi perlu ditunggu dulu. Samsung sedang mengembangkan teknologi yang akan membuat blur itu cuma hal yang menjadi masa lalu di jepretan kalian, dengan sensor kamera baru mereka yang dikabarkan nanti akan mempunyai global shutter. Nah, laporan baru dari Korsel ini menyebutkan bahwa Samsung sedang mengembangkan sensor kamera baru yang mempunyai global shutter di smartphone flagship next gen mereka S27 series, bukan S26, karena S26 selain varian Ultra masih pakai sensor yang sama dari S23. Dan perbedaan dari global shutter dan rolling shutter yang biasanya ada di kamera biasa adalah kalau rolling shutter itu dia nangkep gambarnya itu kayak berurutan, jadi dari atas ke bawah gitu. Nah, sedangkan kalau global shutter semuanya langsung bareng sekaligus dan gak ada diskusi. Jadi ini buat sensor global shutter itu jauh lebih baik dalam menangkap subjek yang bergerak dibandingkan rolling shutter. Dan untuk spesifikasinya, sensor ini dilaporkan punya ukuran piksel 1,5 mikrometer yang ditumpuk dengan formasi 2x2, resolusinya 12 megapiksel. Dan laporan tersebut juga menyebutkan jika sensor ini akan mempunyai analog to digital converter di dalamnya yang bisa membuat sensor ini menangkap gambar lebih cepat. Dan kemungkinan dari fitur-fitur yang terus didorong kalau emang pengen nangkap gambar cepat sih, ini bisa aja buat telefoto atau ultrawide mungkin juga bisa. Terutama sensornya juga yang resolusinya termasuk kecil, kalau buat utama cuma 12 megapiksel. Tapi aku bisa lihat ini untuk sensor telefoto sih, terutama yang zoomnya deket banget gitu. Soalnya kalau itu kan HP-nya gerak dikit bisa kelihatan ngeblur gitu langsung. Jadi mungkin bisa untuk mengatasi masalah itu. Nah, tapi bukan cuma Samsung aja yang sedang mengembangkan teknologi kayak gini, karena Apple juga berupaya untuk membawa teknologi tersebut ke iPhone generasi berikutnya, mungkin iPhone 18, 19-an gitu. Spek dari Realme Narzo 90 series yang akan launch di tanggal 16 Desember telah di-leak. Jadi Realme Narzo 90 ini akan mempunyai chipset Dimensity 6400 Max
Jadi kurang lebih chipset ini kayak Helio G99, G100, G200, G10.000, pokoknya G, tapi dia bisa 5G, itu aja. Chipset tersebut dipasangkan dengan RAM 8 GB, storage-nya 128 dengan UFS 2.2. Untuk layarnya dia layar 6,8 inci AMOLED 120 Hz dengan high brightness mode hingga 1400 nit. Untuk kamera utamanya dia ada kamera utama 50 megapiksel dan ada kamera depannya juga ada 50 megapiksel. Dan menurut leak tersebut HP ini akan dihargai Rp18.000 atau 3,3 jutaan kalau dirupiahkan. Dan ini masih di India dan datang dengan opsi warna Victory Gold dan Carbon Black. Dan selanjutnya untuk yang Narzo 90X, dia pakai Dimensity 6300 yang kurang lebih juga sama dengan 6400, cuma beda clock speed CPU-nya yang turun 100 MHz. Dan spek keseluruhannya mirip, cuma beda layarnya. Yang anehnya refresh rate-nya itu lebih tinggi 144 Hz dan kameranya downgrade jadi 8 megapiksel. Nah, untuk Narzo 90X ini dijual di Rp15.000 atau 2,7 jutaan. Dan kedua HP ini nanti punya baterai 7000 mAh dan charging hingga 60 watt serta datang dengan Realme UI 6. Dan ke saudara jauhnya, OnePlus 15R. Jadi OnePlus 15R ini dia ada tambahan sedikit untuk kameranya. Karena OnePlus mengatakan kalau ia mempunyai kamera depan terbaik di R series, bukannya di HP. Karena ia upgrade dari 13R yang kamera depannya 16, sekarang jadi 32 megapiksel. Dan nggak kayak sebelumnya, ini upgrade yang signifikan juga karena dia sekarang punya autofocus, jadi nggak gampang ngeblur. Dan upgrade juga di resolusinya karena sekarang dia bisa ngerekam video 4K 30, bukan 1080p doang kayak yang sebelumnya. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau ada suka, subscribe. Thank you. Bye bye.